Audio Jungle. Audio Jungle. Materi selanjutnya tentang penggunaan manajemen berbasis sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah. Pertama, ada definisi dari MBS. Manajemen berbasis sekolah adalah salah satu model reformasi birokrasi sebagai konsekuensi desentralisasi dalam dunia pendidikan untuk menciptakan suatu bentuk sekolah masa depan yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Sehingga tujuan utama dari manajemen berbasis sekolah adalah meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Sehingga peningkatan efisiensi diperoleh melalui keluasan mengelola sumber daya yang ada, berpartisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi. Materi selanjutnya adalah efektivitas model penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, ada pengertian dari efektivitas itu sendiri. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan, maupun program. Sedangkan model-model dari manajemen berbasis sekolah itu ada 8 poin. Yang pertama itu ada model tujuan, yang dimana model tujuan ini sering digunakan dalam mengevaluasi kinerja sekolah. Yang kedua, model sumber daya masukan. Sumber daya masukan mengasumsi bahwa semakin jarang dan bernilai sumber input, maka akan semakin dibutuhkan oleh sekolah untuk menjadi lebih efektif lagi. Sedangkan model ketiga ada model proses. Model proses ini mengasumsikan bahwa sekolah akan lebih efektif jika fungsi internal ramah dan sehat. Yang keempat ada model keputusan. Di model keputusan didefinisikan bahwa sekolah akan lebih efektif jika semua konstituen strategi puas. Nah, sedangkan di poin kelima ada model legitimasi. Di legitimasi ini, dampak perubahan dan perkembangan yang cepat di masyarakat lokal maupun dalam konteks global menyebabkan lingkungan pendidikan di sekolah-sekolah menjadi lebih menantang. Sedangkan di poin keenam ada model ketidakefektifan. Ketujuh, adanya model pembelajaran organisasi. Yang kedelapan ada model manajemen mutu total. Materi selanjutnya adalah mentoring dan evaluasi strategi dalam pendidikan. Ini yang pertama ada pengertian dari mentoring itu sendiri, yang dimana mentoring merupakan proses pengumpulan data dan informasi secara rutin untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan memberikan petunjuk secara dini tentang adanya masalah dan jalan keluarnya yang perlu diketahui oleh pelaksanaan dan pembuat keputusan tanpa memberikan penilaian apakah efektif dan efisien atau tidak. Sedangkan dari evaluasi pendidikan, itu adalah suatu proses penentuan nilai atau keputusan dalam bidang pendidikan atau segala sesuatu yang ada berhubungan dengan bidang pendidikan. Sedangkan arah mentoring dan evaluasi pendidikan itu mengarah pada yang pertama, orientasi pada nilai intrinsik pendidikan, yang dimana pendidikan merupakan upaya dalam membina manusia Indonesia seutuhnya. Yang kedua adalah orientasi pada mutu eksternal, di mana relevan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, materi perumusan sasaran jangka panjang dalam strategi induk dalam dunia pendidikan. Yang pertama ada penentuan sasaran jangka panjang. Nah, di sini menurut Safruddin, segala terdapat 5 langkah formulasi strategi.
Yang pertama adalah perumusan visi, di mana pencitraan bagaimana sekolah harusnya bereksistensi. Yang kedua, adanya asesmen lingkungan eksternal, yaitu mengkodomosikan kebutuhan lingkungan akan mutu pendidikan yang dapat disediakan oleh sekolah. Yang ketiga, ada asesmen organisasi, yang dimana perumusan dan mendaya gunakan sumber daya sekolah secara optimal. Yang keempat, adanya perumusan tujuan kasus. Yang kelima, adanya menentukan strategi, sehingga memilih strategi yang paling tepat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan menyediakan anggaran sarana dan prasarana. Selanjutnya adalah materi formulasi strategi lembaga pendidikan dalam upaya peningkatan mutu. Yang pertama ada pengertian formulasi strategi. Formulasi strategi adalah proses menetapkan program atau rencana yang dilaksanakan perusahaan, lembaga pendidikan, atau suatu organisasi dengan tujuan akhir yang ingin dicapai. Sedangkan proses manajemen strategi itu meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Di sini kita dapat ambil contoh formulasi visi dan misi sekolah dari Madrasah Ibtidaiyah Swasta Dembalo, yang dimana visi misinya itu adalah menjadikan madrasah sebagai pusat pendidikan sumber daya manusia yang berkualitas. Sedangkan misinya itu adalah meningkatkan disiplin kerja karena motor penggerak keberhasilan mutu pendidikan. Selanjutnya ada tujuan. Dengan adanya tujuan dari formulasi visi misi dari sekolah, maka ini akan memberikan bekal kemampuan baca, tulis, dan menghitung. Oke, next pada materi selanjutnya tentang peran dan partisipasi masyarakat terhadap sekolah. Yang pertama ada peran masyarakat terhadap sekolah. Nah, di sini peran dari masyarakat itu memiliki potensi ganda, yaitu sebagai objek dan sebagai subjek yang keduanya memiliki makna fungsional bagi pengelolaan lembaga pendidikan. Ketika lembaga pendidikan sedang melakukan promosi penerimaan calon mahasiswa baru, maka masyarakat merupakan objek yang mutlak terhadap promosi itu, menempatkan mereka sebagai subjek yang memiliki kewenangan penuh untuk menerima atau menolaknya. Sedangkan partisipasi dari masyarakat terhadap sekolah ini terletak pada keikutsertaan masyarakat dalam proses mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya, mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Selanjutnya, manajemen strategi sekolah dalam menghadapi persaingan mutu. Yang pertama, ada pengertian manajemen strategi sekolah, yang dimana proses perencanaan, pengarahan, dan pengorganisasian dan pengendalian berbagai keputusan dan tindakan strategi sekolah dengan tujuan untuk mencapai keunggulan yang kompetitif. Sedangkan peningkatan mutu pendidikan adalah derajat keunggulan dalam pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien untuk melahirkan keunggulan akademis dan ekstrakurikuler pada jenjang peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang. Sehingga adanya komponen mutu pendidikan terdapat 4 bagian. Yang pertama itu adanya kesiapan dan motivasi siswa. Yang kedua ada kemampuan guru yang profesional dan kerjasama dalam organisasi sekolah. Yang ketiga adanya kurikulum, meliputi relevansi isi dan operasional proses pembelajarannya. Sedangkan poin yang keempat itu adanya sarana dan prasarana, meliputi kecukupan dan keefektifan dalam mendukung proses pembelajaran.
Selanjutnya, materi tentang pelembagaan strategi pendidikan. Pada poin pertama, ada pengertian lembaga pendidikan. Lembaga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bakal dari sesuatu, asal mula yang akan menjadi sesuatu, bakal, bentuk, wujud rupa. Selanjutnya, perumusan visi dan misi dalam pendidikan. Pada poin pertama, ada pengertian visi dan misi. Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan pengertian dari misi disusun sebagai kelanjutan dari visi dan pada intinya adalah sebagai pengembangan strategi dan aktivitas dalam suatu organisasi. Sehingga adanya perumusan visi dan misi pendidikan. Dalam dasar visi dan misi pendidikan nasional, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka pada poin ini akan dibahas tentang perumusan visi dan misi pendidikan untuk aplikasi di dalam kegiatan perencanaan pendidikan. Sedangkan perumusan visi pendidikan itu dalam pembuatan visi, kriteria-kriteria yang menjadi kuncinya adalah 1. Visi bukanlah fakta, melainkan gambaran pandangan yang ideal masa depan yang ingin diwujudkan. Kedua, visi dapat memberikan arahan mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang baik. Yang ketiga, dapat menimbulkan inspirasi dan siap menghadapi tantangan. Yang kelima, gambaran yang realistik dan kredibel dengan masa depan yang menarik. Sedangkan pada poin keenam, itu ada sifatnya tidak statis dan tidak untuk selamanya. Sedangkan perumusan visi pendidikan, menurut Ahmad dalam jurnalnya menyebutkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan misi di antara lainnya adalah 1. Pernyataan misi harus menunjukkan secara jelas mengenai apa yang ingin dicapai. Sedangkan yang kedua, rumusan misi selalu dalam bentuk kalimat yang menunjukkan tindakan dan bukan kalimat yang menunjukkan keadaan. Yang ketiga, 1 indikator visi dapat dirumuskan lebih dari 1 rumusan misi antara indikator visi dengan rumusan misi atau ada keterkaitan yang terdapat benang merahnya secara jelas. Yang keempat, misi menggambarkan tentang produk atau pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat atau peserta didik. Yang kelima, kualitas produk atau layanan yang ditawarkan harus memiliki daya saing yang tinggi, namun disesuaikan dengan kondisi lembaga pendidikan itu sendiri.